Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Prof. Insinyur Kusnadi dan juga para pengurus PDN dan juga segenap hadirin sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah pada saatnya kita akan berbincang-bincang dengan Ustaz Prof. Insinyur Kusnadi. Kenapa saya bilang Prof? Jadi kalau boleh saya mengatakan sebenarnya Prof itu harapannya kita harus menjadi Prof. Karena Prof itu macam-macam, bisa profesor, bisa juga provokator. Ya, provokator kita semua harus jadi seorang provokator kebaikan. Karena provokator kebaikan itu akan mendapatkan ya jadiah yang luar biasa. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita inisiasi, kemudian apa yang kita lakukan pertama-tama untuk memberikan contoh, maka insya Allah siapapun yang mengikuti kita akan mendapatkan pahala darinya. Nah, alhamdulillah juga bahwa kita kehadiran seorang pakar, ya, pakar yang sudah tidak asing. Beliau kebetulan bagian dari LPCRPN PP Muhammadiyah yang jarang-jarang kita kedatangan orang pusat, Ustaz. Ketika datang ilmunya pasti banyak. Nah, kita ini kan orang desa, ya, saya kan juga orang kecil, ya. Saya orang kecil, makanya saya perlu menimba banyak ilmu dari panjenengan. Makanya ada tabligh akbar. Ini seharusnya semua dari masjid-masjid yang ada di Kabupaten Mojokerto mestinya menyambut dengan gembira, karena boleh jadi apa yang kita lakukan selama ini, yang kita miliki, keilmuan kita masih terbatas. Kita perlu menimba ilmu ke sana, dan ternyata Allah Taala tadi disampaikan, mentakdirkan kepada kita tidak perlu kita datang ke sana, tapi kita langsung kedatangan narasumbernya langsung. Ini bagian dari perintah Allah. Di dalam surat At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian kepada hari akhir, mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kata Allah, boleh jadi orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Nah, mungkin selama ini kita tidak tahu, wah kalau begini, kok yang gini, kok gak betul-betul sih, mulai dari pasti. Padahal itu adalah merupakan satu aktivitas yang sangat mulia. Saya bacakan sedikit sebentar tentang bagaimana profil beliau. Meskipun beliau sebagai seorang LPCR di pusat, tapi ternyata beliau ini memiliki status di sini sebagai marbon masjid. Subhanallah, ya. Jadi beliau ini adalah marbon masjid. Jadi marbon itu bukan sesuatu yang hina, tetapi justru sesuatu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mengingat masjid itu adalah Baitullah. Siapa yang merawat rumahnya Allah, maka Allah akan merawatnya, dan itu dijamin. Saya tidak pernah melihat ada seorang marbon masjid yang kemudian itu kehidupannya itu tidak beres. Saya melihat bahwa semua orang-orang yang mengurusi masjid, semua kehidupannya beres. Kemudian keluarganya, putra-putranya, keturunan dan semuanya itu subhanallah luar biasa. Jadi beliau ini akan menginspirasi kepada kita sebagai seorang marbon. Pendidikan beliau adalah di sosial ekonomi pertanian UMN. Jadi tidak asing lagi, beliau kader Muhammadiyah Tulen. Aktivitas saat ini beliau sebagai komisaris Geprek Group. Tapi nanti tidak ada tidak ada apa namanya itu, siapa yang tanya mungkin diberikan bahkan Geprek tidak, ya. Kemudian lembaga pembina Masjid Muhammadiyah Pimpinan Pusat. Beliau juga ketua takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen yang sudah mendunia, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Kemudian pembina sekolah bisnis Sragen, BTH Birrul Walidain Group, kemudian juga tim install Masjid Makmur Memakmurkan. Nah, ini
Kadang-kadang kalau kita melihat masjid makmur itu masih hanya sekedar masjidnya ramai, banyak kajiannya, ya. Tetapi apakah kita sudah memakmurkan atau belum? Kalau saya pernah mendengar itu bahwa masjid yang bisa memakmurkan itu memberikan dampak sosial, bukan hanya sekedar dampak spiritual, tetapi juga dampak sosial kepada masyarakat sekitar dan sebagainya. Kemudian trainer Marbot Masjid Indonesia sekaligus pembimbing NDP Marbot Development Program. Buku-buku yang pernah beliau tulis ada, kalau di sini ada 3, tapi saya yakin 3 ini. Yang pertama adalah marketing langit, kemudian yang kedua kuliner to billionaire, dan yang ketiga strategi memakmurkan masjid. Oke, para hadirin sekalian, untuk meningkat waktu, beliau tadi saya tanya, Ustaz, apakah ada LCD yang materi yang perlu di-share? Beliau menyampaikan tidak perlu, ini nanti hanya sekedar lebih banyak talk show-nya, bisa geologis, ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin yang punya masalah dan sebagainya mungkin bisa disampaikan kepada beliau. Tapi saya harapkannya dengan kemungkinan beliau itu pulang tidak membawa masalah lagi. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Ustaz Kusnadi kira-kira 1 jam, 1 jam nanti sudah masuk waktu dulu. Ya, kira-kira sampai jam 11 dan nanti para hadirin dimohon untuk bisa memperhatikan dan bisa mencatat hal-hal yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto atau Haji Nurwiji, sering komunikasi, sering telepon, bahkan sudah berkunjung ke Al-Falah dan pangapunten kula nembe saged diundang pas bareng karep ini pas di acara PDR tadi pagi di pengajian akad pagi. Yang kami hormati Ketua Majelis Tabligh Kabupaten Mojokerto yang menginisiasi kegiatan strategi memakmurkan masjid. Biasanya yang undang kalau yang sudah ada LPKRPM-nya, biasanya yang adakan LPKRPS. Tapi berhubung masjid itu kebanyakan sejak dulu itu yang kelola adalah Majelis Tabligh. Para pimpinan pleno, kalau sini 11, 13 di media itu pleno arah pimpinan di media ada pimpinan ini. Oh iya. Para takmir masjid dari cabang ranting se Kabupaten Mojokerto. Wonten pinten masjid? Se Kabupaten Mojokerto ya 43. Oh 57. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sering mawon iki ringan-ringan mawon, mboten sak sing abot-abot. Mungkin saya hanya baca beberapa poin buku saya. Ya, tadi di sekolah MI dan tidak ada buku saya di rak banyak sekali. Ya, mungkin saya mengawalinya bagaimana Masjid Raya Al-Falah mengalami revolusi, mengalami perubahan yang mungkin agak signifikan. Memulainya Masjid Raya Al-Falah itu masjidnya Pemda, bukan masjidnya Muhammadiyah. Jadi sejak tahun 53 itu masjid dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen. Nah, 2016 pemuda Muhammadiyah Sragen dipelopori sama Ustaz Dr. Sartono mengharapkan agar masjidnya dikelola profesional, mengharapkan masjidnya dikelola dengan serius. Kenapa? Karena masjid rata-rata hanya fungsinya untuk sholat. Setelah sholat tutup, setelah sholat digembok. Sak-sampune bisa lampunya mati. Gitu? Gimana sampai? Jadi masjid dibangun
bahkan miliaran, namun hanya kangge salat tunggal. Yang kedua, takmire boten nate diganti. Terus bener istiqomah. Ada yang jabat 10 tahun. Nah, mereka sing sampun paling lami pinten tahun ada masjid. Terus biasanya kalau rapat ditunjuk jadi takmir masjid boten do endo. Tapi ada juga yang senang ngurus masjid, bahkan tidak ada yang mau diganti. Terus jadi takmir nggak pernah diganti atau lama. Masjid fungsinya hanya untuk tempat sholat. Nah, selanjutnya adalah takmir pun rata-rata S1, S2, S3. Bukan sarjana, bukan di doktor, bukan profesor, tapi sepuh, sampun sepuh sangat. Sampun sepuh sangat, lan sampun sepuh sangat saestu. Jadi Pak Takmir itu yang ikut terus. Nah, selanjutnya permasalahannya adalah ngurus masjid itu tidak pernah dijadikan prioritas. Waktu sisa, pikiran sisa, tenaga sisa, umur sisa, uang sisa. Nek berling kober lan rapate setahun ping 3 menjelang Ramadan, menjelang zakat fitrah, dan menjelang Idul Adha. Bariku belas bulan dapat mulai. Nah, mereka sami apa badan? Saya alhamdulillah yang tadi. Terus uang infakipun namun mengandalkan uang infak Jumat. Terus? Terus selanjutnya tiang nek dereng pagi dipercaya ngurus masjid. Terus betul? Jadi nek ada cara ngurus masjid, ada cara iso apa? Terus kadang ngitung uang infake niku mboten dihitung ke masjid, kadang diwadai plastik dibetol konsul. Iya dikelok ini kan. Jadi nggak ngerti ini duitnya berapa dihitung ke beliau. Terus kadang arton yang mlebet niku kados teng sogo. Saged mlebet dipun pendhet dipun sumpun nggih program boten angsal. Ora cocok mangan-mangan, masjid kok mangan-mangan. Uang infak iki bangun tok wae. Apa kata? Untuk mensikapi hal tersebut, akhirnya Ustaz Dodo Sartono yang saat ini menjadi sekretaris wilayah Muhammadiyah itu merancang mengusulkan kepada PDM untuk diganti takmir yang rata-rata umurnya di bawah 40 tahun. Waktu itu. Akhirnya disepakatilah takmirnya ganti 100%. Nah, sabun ganti saya diangkat, padahal saya basicnya bukan santri. Saya hanya nyantri di pesantren Muhammadiyah 2 tahun, SMA kelas 2 sama SMA kelas 3. Kasus Burdeni. Kalau mondok itu Muhammadiyah, tapi sekolah pulau luar itu di SMA Muhammadiyah satu saja. Jadi memang saya adalah banyak belajar di Muhammadiyah. Namun saya dibesarkan dari NU. Mbah kula model tahlilan, yasinan, pingkepan, piton. Nah, ada itu terusan sedina, 3 dina, 7 dina, 40 dina, 100 dina, mendak pisan, mendak minggu. Ngeten itu itu oke. Jadi nek bapak kula kondangan kula
ngentosi mungkin angsal berkah. Nah, dapat nasi lauknya ayam suwir. Terus basic saya di situ, dan saya sebetulnya bukan ustadz juga. Saya adalah profesional. Saya pernah di konsultan Bapnas, pernah di Depdagri, pernah di Freeport Irian Jaya. Namun berdasarkan pengalaman itulah saya menginisiasi bersama Ustadz Dodo Sartono. Tadi ada Lajismu 2010 itu Lajismu Sragen. Pengurusnya rata-rata S1, S2, S3. Jadi nggak diurus dengan serius, sehingga penghimpunan 1 tahun hanya dapat 15.100.000. Kalau mlebet tahun 2010 sebagai anggota, alhamdulillah tahun pertama itu terkumpul bisa untuk beli mobil ambulan. Tahun kedua terkumpul 1 miliar. Tahun ketiga terkumpul 3 miliar. Tahun keempat 4 miliar, 5 miliar, 7 miliar, 8 miliar, dan sekarang alhamdulillah terkumpul 18 miliar. Dari 15 juta. Terus dipindahkan PWR Jawa Tengah dari 0 tahun 2017 merintis Lajismu Jawa Tengah. Dari 0 rapat terus, meeting terus seminggu sekali, dan alhamdulillah sekarang pegawainya lebih dari 12 orang, dan sekarang alhamdulillah terbaik nasional 1 tahun bisa mengumpulkan dana 220 miliar. Kunci nopo dari 15 miliar jadi 18 miliar, dari 0 jadi 220, terus bisa tumbuh berkembang, apalah dari 9 juta, 12 juta berubah menjadi saat ini ya sekitar 300 juta, kalau Ramadan 700 juta. Kunci nopo kan kita nggak ini, mungkin pasti prakteknya mojo berkau. Siap kita? Kuncinya namung setunggal. Dikelola serius, profesional, totalitas, all out. Pun saya direktur utama Keprek Group. Gaji saya rata-rata 1 bulan dulu di atas 20 juta. Saya tinggalkan, saya pensiun, dan saya milih jadi marbot masjid berterbi gaji. Oh, nek sing patung ngoten niku ninggal. Ini salah satu saya pengalaman. Saya 2019 itu keluar dari pensiun dari direktur Keprek. Jadi komisaris, maka dari komisaris Keprek Group. Keprek Group itu usaha saya dengan Mas Dodo. Saya fokus urus masjid. Dari awal pertama saya rekrut imam digaji. Tambah 1 orang digaji lagi, tambah lagi. Alhamdulillah saat ini pegawainya lebih dari 25 orang. Setiap bulan untuk gaji lebih dari 70 juta pegawai masjid. Ada ya? Berarti bentenanan digaji. Tapi bapak-bapak pada betul setuju ngurus masjid kok digaji. Itu namanya enggak ikhlas. Tapi ternyata setelah saya tanya satu persatu, gajinya lebih gede, akan semakin ikhlas. Dia kalau jangan digaji gede tambah semangat. Mas Ikhwan Mustafa yang diundang ke pengajian memiliki mentalnya itu lumayan gajinya ya. Di atas 9 juta dapat mobil Innova Ribbon, ngurus Lajismu. Artinya apa? Supaya amal usaha Muhammadiyah itu sangat maju, sangat tumbuh. Salah satunya adalah profesional. Apapun ya, rumah sakit, perguruan tinggi, sekolah pasti dikelola dengan profesional. Cuma persepsi orang ngurus masjid kok digaji, tidak benar. Mosok di masjid kok dibawa gaji. Ternyata ketika saya belajar ke masjid Al-Iqra, muadzin itu sana waktu saya masih mungkin UMR terakhir 1 juta, gaji muadzin 3.500.000, berarti 3 kali UMR. Pulau Mekah tahun 2019 kali Ustaz Aibin Elang ketemu orang Sukabumi,
sing bersih-bersih, sing membagikan air jam-jam, sing gulung karpet, sing membagikan Al-Quran itu yang Sukabumi. Saya tanya gajinya 1 bulan 4.500.000. Padahal di Mekah itu pegawainya lebih dari 1.500. Artinya apa? Supaya masjid terurus harus ada yang ngurus. Lajismu tadinya nggak ada yang ngurus. Sekarang lajismu selain pegawainya wonten 3 doso. Di Mojokerto berapa pegawainya? Berapa? 6. Penghimpunan berapa sekarang? 1 bulan atau 1 tahun? 20 juta sebulan. Per bulan. Oke. Ya, artinya apa? Ya harus saya yang kompeten. Nah itu awalnya. Jadi yang pertama kali adalah mindset takmir masjid. Ngelola masjid itu harus profesional dan kompeten. Ngurus lajismu profesional dan kompeten. Ngurus Muhammadiyah profesional dan kompeten. Sehingga Muhammadiyah tumbuh. Bisa bangun masjid, bisa bangun ITS, bisa bangun sekolah MI, pasti punya profesional, punya kompetensi. Tanpa itu nggak bisa. Yang kedua, ngurus masjid, tugas takmir itu memobilisasi, menggerakkan, mengorganisasi agar orang mau ke masjid. Itu tugas takmir masjid. Di buku saya ada di sini. Jadi tugas takmir mengorganisasi, memobilisasi, dan menggerakkan. Pripun caranya? Contoh, saya awal-awal jadi takmir yang tadinya tidak ada buka puasa gratis tiap sore, langsung saya bikin, saya siapkan 500 porsi tiap sore buka puasa. Dan ternyata setelah disiapkan banyak orang yang mau buka puasa dan maghrib di Al-Falah. Program kedua, saya beri hadiah umroh gratis yang subuh di Al-Falah. Wakilnya jamaahnya waktu itu hampir 2.000 jamaah. Nah, ingin buktikan tembiki diusulkan kapan enten sholat subuh berhadiah motor. Nah, mesti masjid dikembangkan. Jenengan naik badhe pirsa saniki di Sleman, Depok, Yogyakarta, sholat 5 waktu disiapkan mobil hadiahnya Brio. Ternyata jamaah kita butuh iming-iming. Niku yang kerja protes ini ada sholat mesti. Ini yang boleh umroh. Ini yang boleh motor. Ini yang boleh mobil Brio. Akhirnya saya dengan itu saya tidak mengurusi niat jamaah, tapi niat saya adalah mengajak orang agar balik ke masjid. Ketiga, jadi takmir masjid itu harus bangga dan bahagia karena dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa takmir masjid itu adalah ahlullah, keluarganya Allah. Jadi takmir masjid itu keluarganya Gusti Allah. Nek mun caket kali Gusti Allah, iku napa-napa gampil. Nah, ini dari diriwayatkan hadis Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah ahlullah. Tapi menurut pandangan manusia makmur masjid itu rendah, menurut pandangan Allah itu mulia. Maka memiliki disebutkan makin banyak masjid yang kita support, makin banyak masjid yang kita perhatikan,
makin banyak masjid yang terlibat, maka kelak di akhirat banyak pengacara-pengacara yang akan membela di padang mahsyar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah tentang 7 golongan yang telah akan mendapatkan naungan dari Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Kelak di akhirat matahari sama kepala itu jaraknya hanya 1 mil. 1 mil itu sama 1,6 km. Sehingga itu jaraknya jutaan saja kilometer panas. Apalagi namun jaraknya 1 mil. Semua orang kepanasan, semua orang cari perlindungan, semua orang berkeringat. Tapi ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah, yaitu orang yang senantiasa cinta masjid, memakmurkan masjid, hatinya tetap masjid. Mudah-mudahan semua yang ada di sini kelak reuni dapat naungan dari Allah. Kata dia, ini mantep nih. Kalau masjid itu apa? Tanya aja Mas Lutfi yang saya bawa ini. Mas Lutfi ini hafid Quran, umur 19 tahun. Waktu itu kerja di salah satu perguruan pendidikan internasional, tapi belum jadi imam masjid. Baru 1 bulan saya tarik pindah ke Al-Falah. Beliau belum percaya dengan dalil-dalil tadi, dengan ayat-ayat tadi. Ini masjid kosong masa depan. Karena saya pakai akal, belum pakai iman. Nah, akhirnya saya pindah. Pak, aku dari masjid kok gaji piro? Lah gajimu piro? Tak gaji padha. Awakmu kerja ning toko. Gajiku 2 juta. Tak lungi saiki mungkin lebih dari 5 juta. Ngoten. Tenanan tadi pun jadi trainer nasional, menjadi ikut trainer nasional, bersertifikat di NSP, pun untuk bojo pun diumrohke. Pun diumrohke gratis ya. Kali biru umroh. Artinya ketika yakin ngurus masjid ternyata Allah berjalan. Ada kisah saya, Mas Cecep. Sak pendinten jam 9 sampai jam 11 ngepel bersih toilet masjid sama bersihkan tempat wudhu. Rajin sampai 12 tahun. Sabar karena memang mencintai. Masya Allah akhirnya berani nikah di usia muda. 17 tahun sampun nikah dan istrinya umur 14 tahun. Jadi belum bisa KUA, akhirnya yang menikahkan kedua orang tua. Nikah tetap jalan. Saat ini pun diparingi putra kali istiqomah membersihkan toilet masjid kali tempat wudhu. Instagramnya memang buka cleaner masjid. Kang Cecep dalamnya suka bumi. Habis Ramadan tahun lalu bikin Instagram viral. Istrinya itu kan rumahnya bolong-bolong, tikus masuk, kucing masuk, hewan masuk, karena memang sangat sederhana. Istrinya dikasih uang, udah hanya ada uang untuk rehab masjid, ya Pak, untuk rehab rumah. Istrinya saking baiknya, saya sudah cukup bahagia di tempat tinggal yang sangat sederhana, asalkan bersama Kang Cecep. Duit ini tumpang sore dengan Cecep. Saya kembalikan Kang Cecep karena Kang Cecep setiap saat membersihkan masjid, merawat masjid, silakan untuk renovasi musola. Istri yang mulia, diterima lagi Allah takdirkan karena ketulusannya. Saat ini beliau ini sehat, wali kota, Kapolres dan artis-artis seluruh Indonesia. Apa pendapatan Kang Cecep? Habis zuhur ke pasar belanja tahu gejrot, sabian tahu gejrot, pentol, cilok dan sebagainya. Pulang dari Al-Falah langsung diberangkatkan umroh. Nembe pergi beliau ke Makassar, WA oleh Pakus, Masya Allah, saya dapat hadiah umroh lagi 1 keluarga. Apa itunya? Keluarganya berangkat umroh semua. Kados Pak Son Haji hashtag. Berkah resep masjid.
Dan yang luar biasa, habis dari masjid, Kang Cecep itu diskusi sama isinya. Setiap hari ini halakoh. Nah, karena dekatnya, istrinya dapat tentang di YouTube tentang seorang wanita mengizinkan suaminya nikah lagi. Langsung bilang ke Cecep, Kang, saya izinkan Kang Cecep untuk nikah yang kedua kali. Bapak-bapak menawi pengen cita-cita niku mulai saat ini resik-resik masjid selama 12 tahun. Ini kisah nyata om. Kang Cecep dan Sragen, umurnya sekarang baru 26 tahun. Berkah ngurus masjid. Maka mulai saat ini sergap teng masjid. Jaga sholat 5 waktu dan masjid biar masjidnya makmur. Nah, ini jangan dulu mindsetnya. Mindset takmir masjid. Karena apa? Jadi takmir masjid kadang tidak jadi prioritas. Maka sekarang sudah punya gambaran, urus rumah Allah, hidupmu diurus sama Allah. Makmurkan masjid, maka kamu akan dimakmurkan masjid. Dan prioritaskan rumah Allah, maka kamu akan menjadi hamba prioritas. Dengan tindakan Pontianak ada masjid yang luar biasa, namanya Masjid Kapal Jalan. Mobil pun sekawan doso. Rata-rata itu di Velfire 4 kali Rubicon. Mang tidak ke Pontianak. Dengan kamarnya, maka saya izin mau berkerja Pontianak, saya kasih nomor teleponnya. Nanti dengan mandap dan bandara langsung saya jemput Alphard. Bukan Alphard TK, tapi Alphard. Artinya apa? Banyak masjid yang dulu. Ada lagi Mas Adi Pratama Larasindo di Kuburaya. Baru 3 tahun ini. Masjidnya dari gados waktu saya di sana. Tapi fokusnya memakmurkan jamaah. Masya Allah. Sekarang pegawai masjidnya 250 tiang. Pegawai masjid juga di semua. Kalau di Surabaya Mas Ibra, namanya Masjid Sejuta Najib Pemuda Indonesia Kali Kepiting. Itu masjidnya hanya bisa menampung 50 jamaah, tapi infaknya 1,2 miliar satu bulan. Artinya apa? Masjid bukan beton, bukan besi, masjid fungsi dan kontribusi. Ada terakhir. Ini yang terbuka lengkap ya. Itu ini dasar pemikirannya. Makanya tak terus ke rampung pun maghrib. Bila sampai menikah langsung diskusi mawon. Jadi pertama kali dasar untuk memakmurkan masjid takmirnya harus punya pemikiran-pemikiran tadi. Bahkan saya waktu itu mendapat ceramah dari Ustaz Salim Villa tentang kisah istri Imran yang bernazar, ya, di surat Al-Imran ayat 35, ya, nanti dibuka bahwa istri Imran bernazar, suatu saat kalau saya hamil lagi maka anak saya akan saya jadikan orang yang berkhidmat di rumah Allah. Maka lahirlah Maryam. Akhirnya Maryam tinggal di Baitul Maqdis yang diasuh oleh Nabi Zakaria. Di mikrab itu kok banyak makanan, dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Imran tersebut. Ya Maryam, ini kok banyak makanan, ini makanan dari Allah. Makanan ini langsung dikirim sama Allah. Jadi marbot masjid itu rezeki dijamin kali Gusti Allah. Tapi rata-rata anggapannya lah marbot masjid itu ada di masa depan. Kosong, kira-kira penak, nyekolahi anak raiso. Nah akhirnya apa? Orang tidak tertarik lagi jadi marbot masjid. Tapi nek Sukabumi marbot masjid itu keren-keren karena gajinya 9 juta. Nek mriki kira-kira buka marbot masjid gaji 5 juta. Kita rame ya. Ini mau dipraktekkan ke Sedayu Masjid Mudhar Arifin. Pengumuman rekrutmen imam masjid dengan spesifikasi hafid Quran, bacaannya merdu, dengan fasilitas mobil Innova dan rumah.
dan gaji 10 juta. Sing daftar 1000 orang hafid Quran. Nah, ini rata-rata kan mboten dikateke, rata-rata gajinya 2T. Bukan triliun, tapi terima kasih tak. Turun tak. Ya gimana mau ngurus serius gitu ya. Atau 2M, makasih Mas. Dikasih 200, 300, 100000, itu tenanan akhirnya. Nah inilah butuh terobosan baru agar masjid-masjid makmur, agar masjid-masjid mandiri harus dikelola profesional, harus dengan serius. Atur suwun pengantar dari saya dilanjutkan untuk diskusi. Menawi pertanyaan jawab berarti materi cukup sekian mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak-bapak sekalian, cukup cetar membahana ya, Masya Allah. Jadi selama ini yang kita belum pernah punya mindset ya, mungkin mindset kita masih mindset tradisional. Jadi pokoknya tradisional monopoli naik ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang kita dapatkan dari apa yang beliau ceritakan. Mungkin untuk lebih praktisnya, barangkali di antara bapak-bapak sekalian punya masalah apa yang perlu didiskusikan dengan beliau. Saya yakin kondisi kita kan juga berbeda-beda, dan mungkin kondisi secara geografis, kondisi antropologis masyarakat juga berbeda. Nah, mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang patut untuk kita perhatikan bersama. Monggo. Oke, yang pertama Ustaz Edi. Yang kata dulu dari sebut dulu. Gimana? Yang kata dulu dari sebut dulu. Ya. Setidaknya karena beliau datang. Beliau apa ya? Dia menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya. Jangan kepada teman-teman semua agar mesti waktu isi bagi masuk marbot. Udah itu marbot bersama dari Allah. Ustaz, kami punya pertanyaan. Banyak dari kami banyak yang datang ke masjid kami itu karyawan pabrik, Ustaz. Karyawan pabrik. Istirahat di masjid kami sediakan air kulkas. Dari 50 karyawan pabrik yang istirahat, yang sholat cuma 7, Ustaz. Nah ini bagaimana solusinya untuk bisa menarik mereka untuk bisa ikut sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya mohon kepada maju. Minta tolong disampaikan nama dan juga asal masjidnya ya, dan dari DCM mana? Nama Asburi, Masjid Aktif, Dusun Karanggayam, Desa Jasem, Kecamatan Moro. Masjid Aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi dari Masjid Al-Kautsar, Jasem, juga tetangganya Aktif. Dulu di Aktif itu takbirnya kan takbir Al-Kautsar, ternyata di apa ceritanya ada tak masjid baru. Jadi takbir kita sekarang diserobot. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah disinggung Ustaz luar biasa mengusul sepertinya tentang mindsetnya, insyaallah luar biasa. Semoga kita bisa merubah mindset yang kita miliki. Karena kalau bagaimana ya itulah mindset kita. Mindset kita ya seperti itu. Kita sebagai tampil ya mindset ya seperti itu. Saya sendiri seperti itu. Karena memang itu istilahnya ya warisan dari sebelumnya, dan kita juga memang berat untuk memulai hal tersebut. Keluar dari kota itu ternyata berat. Keluar dari zaman zona yang nyaman itu ternyata juga hanya teori, prakteknya juga tidak benar. Itu problemnya. Jadi tadi sudah Ustaz singgung bahwasanya sumber utama masjid itu adalah infak. Jadi di Imamiyah yaitu selama ini kami masjid kami terutama itu masih belum bisa melahirkan selain dari situ. Infak dengan donatur kan sama. Infak yang dicemplungkan, kalau donatur yang pilih. Maksudnya masih
itu konsep nama juga. Mungkin bagaimana kita memulai supaya masjid itu tidak tergantung kepada infak, tapi justru kita yang bisa memberikan tawaran. Saya rasa mungkin tadi Ustaz sama sekali bercerita tentang bagaimana masjidnya itu bisa menggaji imam yang sebelumnya, bisa menggaji marbot. Itu saya rasa memang itu semuanya jadi infak. Saya juga tidak juga mungkin. Tadi juga belum disebut juga bagaimana banyak masjid yang luar biasa itu. Mungkin ada beberapa masjid yang luar biasa seperti yang di Batu atau dan yang lainnya. Karena maksudnya ada berarti orang-orang yang memang memiliki satu sisi dia mindset yang luar biasa tambahan. Bisa saja kalau beliau punya materi yang untuk dibahkan ke masjid. Nah, sedangkan secara umum dari masjid kita adalah memang ya datang dari masyarakat, dari jamaah, yang memang akhirnya dari jamaah. Setiap yang mereka mengambil atau menjadi donatur tetap wajib, ya itulah yang menjadi takdir masjid. Karena memang konsepnya kita masjid ya memang masjid. Nah, masalahnya kan kita ada sukses dan beliau-beliau yang memiliki masjid yang demikian luar biasa. Mungkin itu yang kami tanyakan itu bagaimanakah manajemen masjidnya itu adalah mengelola atau anggaran, misalkan dari pemasukannya, kemudian pengelolaannya itu tidak mudah untuk memulai dari itu. Mungkin kalau sudah berjalan itu mungkin tidak ada masalah. Dan mungkin itu yang kedua juga mengenai skala prioritas masjid kita. Kadang masjid kita seperti yang masjid pertama, masuk masjid lupakan makan. Tapi sekarang mungkin sudah akan berubah masjid itu. Tapi juga sudah berubah. Tapi kita untuk terbiasa tahu bagaimana masjid itu bisa menjadi punya inovasi yang baru yang itu bisa memakmurkan dan masjid itu makmur dan makmur. Mungkin itu dulu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, tadi yang dikatakan nanti kan ini kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Basuki dari PCM Lalu. Kebetulan saya mewakili teman-teman takmir dari Masjid Al-Hidayah Sumber Sari, Kecamatan Lalu. Kendala di masjid dan ini kayaknya umum termasuk di masjid kita adalah kondisi takmir dan pengurus yang juga dari sisi ekonomi itu S1, S2 sulit dan susah. Jadi katakanlah kita mau menggaji muadzin, menggaji imam, sementara takmir kita sendiri kondisinya juga butuh seperti itu. Maka langkah apa yang dilakukan? Apakah kemudian mendatangkan yang profesional dulu, ataukah yang sudah ada ini di takmir ini yang diangkat lebih dulu? Karena terus terang ini juga mengganggu profesional dari kepengurusan nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saran dari panjenengan, apa kira-kira sumber pendapatan yang bisa diambil oleh masjid sehingga ini nanti bisa masjid itu profesional dengan punya uang yang besar, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah di tempat kita, di masjid kita, dengan adanya yang profesional ini otomatis ya. Misal imam yang merdu, ternyata saya baru tahu imam-imam yang merdu yang enak kita dengar ternyata imam yang profesional ya, dikelola oleh masjid yang profesional. Dan itu memang terus terang kita nyaman ya salah di dalamnya. Adakah kiat-kiat yang lain, misalnya yang minim biaya, yang kemudian kita bisa menarik jamaah dari sisi apa misalnya kita bisa maksimalkan? Karena terus terang di tempat kami di Mojokerto ini secara umum ya, itu juga minim pembiayaan. Rata-rata minim pembiayaan. Mungkin kita bisa sikapi dulu apa yang sebelum kita ke profesional yang bayar, yang kita keluarkan uang itu yang kita bisa lakukan dari fasilitas yang memang ada dan minimalisme. Kira-kira begitu.
pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Jadi yang pertama dari Masjid Aktif terkait bagaimana cara menggerakkan jamaah yang dia belum terus punya sholat karena istilahnya sebagai tempat istirahat. Lalu yang kedua dari Al-Kausar tadi pertanyaannya mengacu pada bagaimana membuat APBN, anggaran pendapatan dan belanja masjid. Lalu yang pertanyaan ketiga ini ada 2 pertanyaan yang fokus, yaitu yang pertama itu skala prioritas, mana yang dilakukan dulu, apakah pengurusnya dulu atau kita menggait profesionalnya dulu. Dan kemudian yang terakhir tadi adalah apa namanya? Dia profesional. Oh iya, sudah profesional kalau kira-kira bagaimana caranya? Saya jawab secara umum semua ya. Rata-rata mesti pertanyaannya duitnya siapa? Nanti. Gitu kan? Uangnya siapa nanti? Saya dulu juga pikirnya sama seperti Bapak. Saya diangkat jadi takmir pertama bingung. Kedua dimungsuhi kalau takmir. Karena apa? Ya, pikiran saya terlalu melampaui pemikiran takmir-takmir yang lain. Imam digaji betul sepakat, masjid buka 24 jam betul sepakat, masjid makan-makan betul sepakat. Duitnya sama mandi. Persis yang saya alami. Bingung. Terus yang kedua, banyak beda pendapat sesama takmir itu. Awal-awal ya. Tapi yang saya sebutkan. Nah, bagaimana saya memulainya? Saya langsung belajar ke Masjid Jogokaryan ke Pak Kiai Jadi. 2016 saya malam-malam ke sana, subuh di sana. Saya lihat zamannya sudah banyak, waktunya terang benderang, banyak kotak infak. Saya tanya tasnya dimaukan. Saya pulang, saya praktekkan ATP, amati tiru plak. Pun betul saya takon piye pokoknya gas. Wangsul kalau rapat takmir betul dos setuju. Lalu duitnya tak piye, duitnya kok ditek-tek, duitnya masjid. Wah, pokoknya tentang takmir. Wong kula gaji imam itu jadi musuhnya, imam digaji nilai ikhlas. Ternyata setelah saya tanya, gaji semakin gede semakin ikhlas. Ya, pertama kali saya ditentang, setahun ditentang. Dan sekarang yang menang selamat, luar biasa masjidnya sekarang. Saya juga terima kasih dulu Anda menentang saya. Jadi dengan yang menentang itu ucapkan terima kasih. Itu sebagai daya dorong tantangan untuk kita bisa melewati. Kuncinya sudah. Sinten sing siap dados pengasuh totalitas ngurus masjid. Nek mboten totalitas nggih 3 sampai 5 jam serius ngurus masjid sinten yang tahu. Biasanya nggak ada yang mau dan nggak ada yang berani. Itu salah satu penyebab utama masjid tidak diurus. Masjid tanpa pengasuh, bukan takmir loh ya. Kalau takmir itu belum tentu rajin ke masjid loh. Enten ya, namanya pembina, penasihat, pelindung. Tapi saya cek juga orang masjid enten ya. Saya mengajar. Dan pinter pelindung penasihat tapi bukan di masjid ya. Jadi kok dia dapat pengakuan. Ini numpak nama, titip nama. Jadi kan surga enten jenenge tapi kita saged berber. Guyonan ya, ini apa? Tadi ayatnya disampaikan surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa zakah. Takmir masjid itu pertama yakin. Jadi dua rekomendasi pokoknya bismillah. Itu main Islam. Niki kula tanggal, bangun iki kelas pinten? Pinten? Pinten Pak? 200, 300? 1,2. Riyen enten duitnya kamu betul? Betul kan? Nggak ada duit di sini. Jadi sebetulnya bapak-bapak Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sudah melaksanakan duitnya komendi, duitnya teko dhewe. Sing gerake sinten? Allah.
niat tulus, niat serius, insya Allah Allah akan mensupport. Tapi nek pun dados masjid berlari, semangat membangun lupa memakmurkan. Maka saya sering pesen nek bangun masjid antum dirampungke. Disuwek-suweke. Teman saya sudah bangun masjid 12 tahun sampai saat ini belum selesai. Mungkin nek rampung niku kembang apa masjid mereka. Maka jangan diselesaikan dulu dan bertahap. Di buku saya sebutkan semangat membangun lupa memakmurkan. Terus duitnya kebudi. Di buku saya namanya adalah strategi dana. Pripun carane? Enter offline, enter online. Offline-nya bisa kontak sholat Jumat, bisa saya rubah infak parkir, bisa saya SPD. Apa itu SPD? Spesialis pembaca doa. Pripun carane? Contoh, enten tiang sragen sakniki manggen teng Cilegon, namanya Mas Fajar. Pernah bisnisnya bangkrut malah berat. Akhirnya tobat dan sekarang membangun bisnis lagi. Sering ke Alfalah ngasih donasi, doakan. Ngasih, doakan. Lah kok dewe kok ditelepon, Pak Bos, siap. Nembe tepundi, nembe dakwah. Kula titip 1 unit mobil. Kula nembe angsal melih 1 unit mobil melih baru 2 hari kirim di pendeti. Pripun carane sering didongake tengah malam. Ya Allah, semoga Mas Fajar yang saat ini di Cilegon, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kebahagiaan, Engkau berikan mudahkan rezekinya yang berkah banyak melimpah dan banyak sedekah. Amin. Dikirimnya jam itu lalu dengan pasti yang lain. Namanya voice note yang lain. Niki sing offline lewat voice note. Maka dosi yang memiliki atau di sini orang kaya datangi saja, datangi, kunjungi, doakan. Pak, saya dari masjid Pak MDS. Kenapa? Berarti doakan jenengan. Namanya toko bangunan, toko apa? Itu memang saya lakukan Pak. Saya datangi satu persatu ke rumah. Soalnya ibu dokter lulus berarti saya dari Alfalah. Oh iya Pak, ada apa? Pak dokter lulus besok pagi habis subuh saya akan silaturahmi ke Pak dokter lulus. Oh iya, jaminan Pak dokter lulus biasa turun praktek. Oh iya, habis subuh saya remang-remang matahari muncul ke dalamnya. Pak dokter lulus gadah praktek penyakit dalam, pasiennya antri-antri. Ribut Pak Bos, ya silaturahmi. Doakan semoga Pak lulus sehat, semoga kliniknya ramai, semoga berkah selalu, hidupnya dalam ridho Allah. Pamit. Ini, nanti Pak Bos, nanti masjid kalau punya program apa, tolong WA saya ya. Ini namanya SPD offline. Praktek ya, ini praktek. Nanti kemudian tangan pengusaha kalau siang itu kok duhur asar sampai Alfalah bawa pagi, berarti mesti wong suki. Wah, tapi wong suki langsung tak salami. Nah, Pak, nih, kalian puji, kan? Kok sering terpikir anak saya sekolah di biru lagi dari. Kalian puji saya tangan arah dengan puji. Minta alamatnya dari nama telepon Jin. Langsung siang-siang berikut doakan. Bawakan ayam 1 ekor, tahu bakso 1 pot. Ayamnya kayak pulau kan jualan ayam, di ayam begini. Doakan, kasih hadiah. Hadiah ini praktek hadis Rasulullah. Tahadu, kasihlah hadiah maka akan timbul kasih sayang. Doanya rampung, Pak, izin mami, oh ya ini musik deh. Kenapa? Aku titip gula 2 kintal. Jadi ayam 1 ekor boleh gowo 2 kintal. Karena memang serius fokus urus masjidnya, bukan sampai. Akhirnya memang kegiatannya ya totalitas hanya urus masjid. Ini offline. Ada online di
didata semua jamaah lewat Instagram, lewat Facebook. Saya tanya di masjid Pemuda Indonesia Surabaya, itu yang sedekah dari Malaysia, Belanda, Eropa, Jerman, bukan orang lokal. Karena sekarang sudah Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Disiarkan terus membuka awal Masjid Pemuda Indonesia, Masjid Raya Al-Falah, Masjid Sejuta Pemuda, Masjid Baitul Huda, Masjid Ismu Yahya, Masjid Kapal Mulia, semua banyak media online. Kegiatannya di video, bedah buku strategi memakmurkan masjid diikuti oleh seluruh takmir masjid sekota, se-Mojokerto, di video laporkan. Dan itu cahno, maka takmir apalah maksimal umurnya 30 tahun. Rekon sepo-sepo betul saged media, betul saged bikin konten, betul saged bikin narasi. Pripun cahkon sekitar masjid kasih nanti masjid yang kedua ini masjid sering makan-makan kasih konsumsi, masjid ada kopi, sering rekreasi, dikasih gaji, kalau sudah ada balik kasih istri dan suami. Jadi anak-anak muda kita kasih nanti lagi. Memang duitnya sokok, tapi itu melek lagi. Dan ini pun terbukti Al-Falah dulu serius. Ini pun serius, mungkin Allah di serius. Tapi takmir masjid itu senangnya nyimpen duit. Gusti Allah cek maringin mulai bukan siap. Berarti sih duit ini jadi simpen kok. Kalau diundur lah cek ini hartanya mulai rasa selesai. Maka ya segera dihabiskan dan dikelola secara profesional. Zamannya zaman media. Coba Gus minta ceramah ke Sulawesi mawon serang sama netizen sampai mundur dari staf khusus dari kepresidenan. Maka zamannya harus zaman media sosial. Kalau mau tumbuh dan kuat. Saya pikir ini sudah merata jawabannya. Anak muda, media, offline, online itu nanti akan mengembangkan masjid-masjid. Terus pertanyaannya tadi bagaimana supaya orang itu mau sholat? Hadir di masjid namanya imam masjid, bukan imam sholat. Imam sholat itu hanya mimpin sholat, mimpin doa, habis itu pulang, itu imam sholat. Kalau imam masjid mimpin sholat, mimpin doa, mimpin ngaji, duduk di masjid, membuka biro konsultasi. Nanti saya diutang. Kalau orang konsultasi sama saya, pasti saya ketemunya pengennya subuh. Saya cek, wah berapa? Panggil dengan subuh, ya sudah nggak usah ketemu sama saya. Saya pengen uji, wong subuh di masjid kok kurang. Gak subuh dari masjid kok, piye udah keluar dimudahi Gusti Allah. Gusti Allah yang buat apa orang berpatu ya, makanya udah menabrak-nabrak. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu. Jadi intan surullah yang surkum wajizakit agamatul, tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Kalau sudah level tertinggi adalah wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa la yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal punya masalah ada solusi, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dan hidupnya dicukupi sama Allah. Maka saya nggak butuh gaji, tapi dicukupi. Gaji gede belum tentu cukup, tapi kalau dicukupi berapapun dia akan merasa cukup. Kaya bukan banyaknya harta, tapi kaya adalah kaya jiwa. Nah, ini mindset ini yang harus dibangun, gitu ya. Nah, makanya ngurus masjid yang pertama kali fundamentalnya adalah mindset. Maka hadirkan anak muda, hadirkan media, hadirkan orang profesional. Bangun aku besok mau besok. Yang tidak terakhir saya bina masjid Al-Muttaqin Pengdeso. Saya kirim Ustaz Tarko sama istrinya sama keluarganya langsung menempati rumah, wakaf rumah, langsung dapat sawah dan sekarang menetap di sana ngurus ngaji saja. Jadi kalau niatannya serius, Allah juga akan serius. Kadang kita akan setengah hati, tenang borakui. Nah, akhirnya Allah tenang borakui. Kembalikan lagi pada ini. Di buku saya sebutkan
ngurus masjid jangan pakai logika, ngurus masjid pakai keimanan. Maka innama ya'muru masajidallahi man amana iman billah. Dan di surat ayat tadi walam yahsha illallah fa'asa ulaika ayakunu minal muttaqin. Tidak ada rasa takut dan hanya takut kepada Allah dan mudah-mudahan dapat petunjuk. Gas saja. Bismillah, nanti ada solusi. Karena untuk yang tadi ada pertanyaan, kira-kira kalau ada seandainya ada anggaran yang terbatas, lalu tentunya kita profesional, minta imam profesional, orang muslim profesional, tetapi sementara kondisi dari takmir itu masih istilahnya secara ekonomi juga masih belum cukup. Nah, itu bisa. Mas Lutfi, jelasin Mas. Sampai dulu hanya urusan man. Betul duit apa miskin ya. Miskin, belum punya pekerjaan, maka cari pekerjaan. Sampai ceritakan sampai sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, sudah berangkat ke tanah suci dan dia sudah keliling Indonesia. Ceritakan, yang tadinya miskin sekarang dikayakan sama Allah. Nah, itu juga boleh. Mohon ya bagus. Ya ceritanya yang miskin antara kaya ini. Jadi, karena memang ngeten ini Pak, berkah itu kan tidak bisa diceritakan ya Pak. Berkah itu kan bisanya dirasakan. Dan terus saya ingin dengan nomor itu merasakan keberkahan, ya dilaksanakan dulu. Karena dari sakit yang begini keluar dari cerita, soalnya cerita orang itu mungkin Allah ngomong tak ya, ngoten biasa itu. Dan terus karena keajaiban ngurusi masjid itu akan Allah berikan ketika orang-orang itu sudah betul-betul ngurusi masjid. Kemarin itu saya sepakat dengan moderator, tapi beliau menyampaikan saya belum pernah tahu pengurus masjid itu hidupnya kok gak enak, itu belum tahu. Kemarin kami juga didatangkan guru motivator dari Semarang yang kalau undang beliau itu biasanya sekali manggung itu 15 sampai 20 juta. Allah datangkan secara gratis, nggak mau dibayar. Bahkan beliau naik bis sendiri dari Semarang sampai Sragen 2 pekan sekali untuk mengcoaching kami. Terus Masjid Raya Allah ini infaknya sudah banyak, tapi tetap harus belajar kemana-mana. Termasuk kita punya coaching-coaching, guru coaching dari luar kota. Itu nggak mau dibayar sama sekali. Beliau mengatakan seperti ini, orang kalau sudah berjuang di jalan Allah kok hidupnya nggak enak, berarti ada masalah. Berarti berjuangnya terus tenangan. Orang kalau sudah berjuang di jalan Allah kok hidupnya nggak enak, berarti berjuangnya belum beneran. Nah maka, oh iya betul. Karena memang orang-orang yang saat ini berjuang di jalan Allah itu semuanya dicukupi sama Allah. Kemarin Ustaz Lukmanul Hakim itu beliau menyampaikan kepada kami anak-anak muda, karena biasanya kalau anak-anak muda kan kalau ada duit disayang, kalau nggak ada duit dibuang. Hitung-hitungannya masih materi. Beliau itu menyampaikan seperti ini. Jadi kalian anak muda yang biasanya kalau mau lihat HP harus HP-nya yang iPhone, harus bebannya yang harus logonya yang Apple Pro dan lain sebagainya. Beliau itu menyampaikan seperti ini. Ini loh Mas, saya mendapatkan rezeki sampai sebegini banyaknya. Ngurusi masjid itu baru 8 tahun. Di kapal jalan itu Pak, 1 bulannya infaknya 12 miliar. Mobilnya itu 40 mobil. Kalau beliau tadi menyampaikan. Kalau sampai di sana itu biasanya dijemputnya pakai Alfa, Rubicon, dan Velfire. Itu mobil yang minimal seperti itu. Nggak ada mobil Avanza itu nggak ada. Mobilnya bagus-bagus semua. Sampai waktu itu karena masjidnya kecil lah, cuma 11 kali 17 meter.
masjidnya nggak punya tanah untuk tempat parkir, akhirnya beli lapangan hanya untuk tempat parkir saja. Itu ada di Kalimantan, ini orangnya sudah ada di Jogja. Sampai seperti itu, dan semuanya Pak, alhamdulillah dari dulu tidak punya apa-apa. Ketika mengabdi di masjid ya semuanya dicukupi, ya motor, kebutuhan anak-anak muda, dolan ke sana, dolan ke sini, jalan-jalan. Dulu pengen umroh karena ibu dulu pernah bercita-cita untuk umroh, sampai meninggal dunia belum bisa umroh. Akhirnya Pak Kus, saya pengen umroh, ya sudah, semoga nanti bisa dapat umroh. 2 bulan selanjutnya mah dikasih umroh, bintang 5, berangkat, nggak usah pakai duit, cuma pakai doa saja. Sampai sana terus doa lagi, ya Allah, sudah cukup semuanya ya Allah. Ya rumah sudah, motor sudah, semuanya sudah. Tinggal satu ya Allah, belum punya istri. Ya Allah, sudah pengen punya istri ya Allah, pun kepepet. Mamparin istri ya Allah, istri yang cantik gak apa-apa, yang penting solihah. Akhirnya terus setelah umroh terus pulang malah dijodohkan sama beliau. Akhirnya yang mencarikan istri beliau, yang menikahkan di masjid, tempatnya juga di masjid. Ketika selesai dari masjid belum punya rumah, mas mau tinggal di mana? Yang mencarikan itu juga masjid. Ada selesai mas semua. Ya dari motor, dari kebutuhan rumah, dari kebutuhan gaji, sampai istri semuanya dipenuhi di masjid. Itu dari betul-betul semua ternyata betul kata Allah itu, yang memakmurkan, yang urusi agamanya Allah, hidupnya akan diurus oleh Allah. Seperti itu. Aku mohon jasa Allah. Kami kembalikan kepada kakak atau kakaknya Allah. Terima kasih teman-teman. Ada satu tadi yang Bapak di itu begitu. Bapak siap? Tidak bertanya? Oh gitu. Ini siap. Dia kasih kesempatan satu lagi. Kalau menjadi kerja apa juga? Oh ada. Dia mau teman sendiri tidak apa-apa. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Naryono, sementara ini diamati sebagai ketua takmir Masjid Darussalam Gede. Yang terhormat Ustaz, saya juga apa yang saya dapat tadi nampaknya di awalnya memang saya berpikiran dikuliah Ustaz itu motivator yang buat dok sing mengbudidaya air itu apa tadi pertanyaannya ini soalnya gampang ya buah kan gampang boleh itu yang sulit tapi ternyata tadi disampaikan cukup panjang cara-cara untuk pengumpulan dana untuk menunjang kemakmuran masjid. Saya yakin semua yang hadir takbir ini mindsetnya sama untuk bisa memakmurkan masjid, tetapi juga tadi yang diberikan adalah boleh ya kalau makmur masjid ikuti ya opol. Tapi sudah disampaikan tadi, sehingga apa yang begitu saja saya tadi sudah terjawab oleh Bapak Motivator. Itulah, jadi nggak perlu saya panjang karena sudah dijawab. Ya, saya mohon maaf dan terima kasih. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Haji Santoso. Saya berbicara sebatas pimpinan cabang Muhammadiyah Nusantara yang berkaitan dengan kebijakan saya. Yang saya tanyakan Pak Gus Nabi, yang pertama, saya selaku pimpinan ini hanya sebatas memberikan kebijakan yang harus dikembangkan atau dimakmurkan di dalam Muhammadiyah persyaratan khususnya. Lahannya itu sudah berwakaf atau belum? Menanyakan kita di Muhammadiyah. Saya sebagai pejabat karena ini, kalau toh memang ada lahan yang belum wakaf, apakah kita misalnya itu bisa memakmurkan atau yang lebih wakaf? Mana yang kita dahulukan? Ini pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya memang hampir semuanya sama, banyaknya sama, dana habis. Kemudian saya merujuk, artinya seperti ini, bahwasanya
indikator mana? Simpel aja, indikator 1, 2, 3. Apa yang bisa dikatakan masjid itu sudah bisa memakmurkan? Indikatornya apa? Paling tidak ada capaian yang pertama, yang paling mudah apa? Kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Mengingat dana yang besar, kita harus mudah. Barangkali dengan dana yang kecil tadi, kita bisa memalukan dengan level yang paling rendah, level pertama. Itu aja. Indikatornya apa? Barulah kita bisa naik step by step by step seperti itu. Contohnya, apakah kita sudah menjadi istilahnya marbot? Apakah sudah dikatakan itu yang sudah melakukan menjadi imam, menjadi muadzin? Apakah sudah itu sudah masuk salah satu pemakmuran itu aja, supaya kita nggak wah besar tapi sudah makmur. Apakah yang kecil tidak bisa jadi makmur itu, supaya barangkali yang kecil ini sudah ada mesin parkurnya digaji, imamnya digaji, muadzin digaji. Apakah sudah masuk sudah memakmurkan? Hanya sebatas pengajian apa sudah tidak? Ada levelnya. Mungkin bisa diberitahu pada teman-teman ini kita seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Jadi ya sahabat S, kalau yang pertama itu terkait status ya, karena memang kalau di tadi kan sebenarnya kan masih KPMK. Nah kebetulan di Mojokerto ini memang beberapa hal, termasuk di daerah saya sendiri ada kasus ketika masjid itu statusnya belum di Muhammadiyah. Awalnya yang merintis kita, begitu setelah masjid itu makmur, tiba-tiba terjadi pergeseran pengelolaan. Nah ini mungkin yang tidak akan begitu ya. Nah mungkin teman-teman di sini juga ada yang merasa seperti itu. Ini yang prioritas yang apakah masjid yang betul-betul statusnya sudah milik persyarikatan atau bisa masjid sembarang. Pokoknya kita punya amanah di situ. Lalu yang kedua yang ditanyakan adalah yang kedua tadi tentang IKM ya, indikator kemakmuran masjid kira-kira begini. Ya, kita bisa ngomong. Menurut Rakernas LPRPM di Purwokerto untuk masjid unggulan di seluruh Indonesia, nanti saya share, ada 16 indikator. Indikator yang pertama, masjidnya harus berwakaf kepada Muhammadiyah. Jadi tidak bisa menjadi masjid unggulan Muhammadiyah kalau itu tidak punya Muhammadiyah. Maka Masjid Al-Falah Sagir tidak bisa menjadi masjid unggulan Muhammadiyah karena masjidnya Pemda Kabupaten Sagir. Tapi karena belum ada masjid yang makmur seperti Al-Falah, maka PP memutuskan sejak 53 dikelola oleh PPM, maka rujukan Masjid Nasional Muhammadiyah saat ini ada dua. Satu Masjid Al-Falah Sagir, yang kedua Masjid Al-Jihad di Banjarmasin. Yang kedua, harus amaliyahnya amaliyah sesuai keputusan tarjih. Walaupun Al-Falah agak fleksibel karena pernah kedatangan tamu dari Damaskus dan Suriah serta imam besar dari Masjid Istiqlal, mohon izin nanti subuhnya pulau pakai kunut. Karena ini adalah tokoh nasional dan internasional, maka akhirnya diperbolehkan agak fleksibel. Karena yang protes kunut dan tidak kunut sekarang sudah tidak di masjid lagi. Amaliyah Muhammadiyah. SK-nya harus SK sesuai di masjid tersebut. Kalau masjidnya masjid PDM, SK-nya dari PDM, struktur takmirnya. Kalau masjidnya masjid cabang, bisa dari cabang atau PDM. Kalau lokasi masjidnya milik PDM, maka SK takmir dari PDM. Indikator selanjutnya adalah ramah difabel. Dari tempat duduk, dari masjid, itu seandainya orang bawa kursi roda bisa diakses. Kalau masjidnya lantai 2 harus ada lift atau apa itu? Eskalator. Nah, gitu. Contoh-contoh ada 16 Pak, nanti mungkin bisa saya share. Terus salah satu indikatornya ada pegawai yang digaji. Ada imam tetap.
keuangan masjid wajib dikelola oleh lazismu. Tidak diperbolehkan keuangan masjid dikelola oleh takmir masjid. Harus ada anak muda dan harus ada ramah digital supaya duitnya akeh. Nah, 16 indikator itu keputusan tanfid di Rakernas Purwokerto. Ini gambarannya. Jadi saya sendiri memang yang presentasi yang diputuskan sama PP Muhammadiyah. Kalau satu ada Masjid Muhammadiyah. Kan ini kan masjid ini sekian meter belok kiri ya Muhammadiyah tapi kadang isi masjid ini. Tapi Jogokaryan itu masjid Muhammadiyah. Cuma Pak Kiai Jazir itu mungkin karena mungkin bisa merangkul umat maka dinamakan Masjid Jogokaryan. Itu ranting Jogokaryan. Pak Jazir sampai saat ini adalah ketua ranting Jogokaryan. Katen? Sambung. Bisa satu lagi Pak? Apa? Monggo. Pendek. Oke. Saya Wasito dari BCM. Saya Wasito dari BCM Budek. Yang sangat berat menurut saya adalah soal mindset. Nah ini barangkali bisa sharing bagaimana Ustadz pertama kali menjalankan program di tengah mungkin takbir barangkali yang mindsetnya itu belum sama. Saya rasa kalau itu yang paling susah. Betul. Ini pertanyaan mendasar dan saya alami. Kulo nate mutung meh medal dadi takmir masjid. Kulo kiambak. Pengumuman rekrutmen imam masjid. Masjid kok gajinya di apa imam digaji belajar mengerti. Entra mungkin cahaya kan. Aku suwe terus masjid ra ono, urus masjid digaji. Masjid buka 24 jam. Memangnya nek barang kowe tanggung jawab. Aset-aset masjid, wong-wong tutulane masjid kowe tanggung jawab. Masjid umum, masjid kusruh. Awal-awal itu kula konsultasi. Mas Dodo, sahabat saya Mas Dodo, saya itu Mas. Ini konco-konco orang do patek kompak nih. Aku belajar Jogokaryan, belajar ini, tapi gak ada setuju. Aku ketoknya mundur lagi, gak sanggup. Anak bojoku ya 107 ini masjid sosial kok dimusi wong akeh, gawe umat. Bojoku lho ya hukum. Sementara waktu ora apa-apa. Nah itu saya imannya saya rada lemah ya. Karena kan ora dikes oke ngeten iki lho kabeh. Umur masjid kok berdiri. Aku metu Mas Dodo. Yo ora iso diakan bupati 5 tahun. Kowe iki mental telo. Wih, mental telo. Ngene wae. Awakmu belajar karo ngendi? Keputusanmu apa? Tak dukung. Angger iso tenan pertimbangan. Pokoknya dari iso berubah, iso kaya Jogokaryan masjid sing hidup, tak dukung. Lah kok kanca-kanca piye? Iki kan dudu ketua, ketuane kan awakmu. Mosok ketua kalah karo anggota. Wah iki ya. Mosok ketua kalah karo. Lah terus nek gak do dukung tinggal di wae. Wah, kalau terus dapat motivasi. Ketua takbir itu kados lokomotif kereta api. Berangkat sama Gambir sampai Buteng, berangkat jam 6 sampai mungkin jam 3 pagi. Sopo sing menghambat tabrak wae. Sopo sing musuhi tabrak wae. Sing ora iso ngikuti tok wae sapa takbir masjid. Lanjutkan saya cukup perjuangan. Siap laksanakan. Baru gue tak musuhi kabeh sing mau musuhi gue. Aku kan kuasa, aku kan ketua. Baik Pak Ganti aku jadi ketua. Akhirnya butuh waktu 1 tahun lebih. Wah, saya seneng tau bisa tak musuhi saya tidak dielok. Nah, terima kasih dulu telah memusuhi saya. Itu adalah yang saya alami. Saya istri, anak semua nggak ada yang dukung jadi takbir. Waktu ini kontak, tapi dapatnya hanya perlawanan. Itu butuh perusahaan.
Itu masjid kok mbok kelola kayak perusahaan, belajar mulai endi? Oh, ngene. Lagi gaji kan kayak perusahaan. Teng Alfalah kan direktur, manajer, ngeten itu teng Alfalah kan ini. Kan ini memang. Ya, memang kemajuan pasti ada musuhnya. Tapi kebaikan juga ada penolongnya. Lanjutkan terus, kalau itu memang tujuannya untuk mencari ridha Allah, insya Allah suatu saat pasti akan menolong. Dakwah itu memang berat. Kalau dakwah itu gampang, itu salah jalan. Kalau yang masjid-masjid yang jenengan ceritakan tadi yang sudah menjalankan program perubahan ini, apakah dengan cara otoriter seperti ini juga? Betul. Saya Gorontalo binaan otoriter. Kalau enggak beliau ada mungkin. Sekarang Gorontalo menjadi harapan 1. Terusan Ponorogo menjadi juara 3. Terusan saya datang di Purwokerto sekarang juara 1. Al-Jihad kemarin saya datang menjadi masjid percontohan. Al-Jihad itu jamaah duhurnya 2000 jamaah. Subuhnya 500 sampai 800. 1 tahun mensolatkan 1000 jenazah. Tertinggi 1 hari mensolatkan 25 jenazah. Mobil ambulannya 6. Ada kemarin saya pas ke sana, jamaah itu jaraknya 300 kilo. Sama masjid dijemput, dimandikan, dikafani, disolatkan, dibalik lagi 300 kilo. Berarti sama dengan sini Semarang. Alphardnya 2, operasional sebulan 450 juta. Miliknya PCM Muhammadiyah Banjarmasin. Maka sekarang menjadi masjid percontohan aja. Intinya harus profesional. Lampu itu langsung menyus. Sound system itu enak didengar seperti di Mekah Madinah. Suaranya empuk, betul kan grek-grek mati, grek-grek bukan mereka. Ini betul kritik. Dan Alfalah itu saya ganti sound system 4 kali. Pertama rakitan dia beli. Kedua saya beli di toko. Ketiga Tauhid Audio. Keempat saya berangkali pakai Jerman. Satu sound system itu 35 juta. Suaranya bersih. Jadi suara imam jelek keluar sound system bagus. Kan kalau provokator ya memang memprovokasi gitu. Biar perubahan gitu lah ya. Nah, dengan brainstorm Masjidil Haram itu, makanya cek ke internet, sound systemnya kan 6.000 speaker. Sing jogo sound system menurut Mas Luki itu ada 50 orang. Itulah kesungguhan apa? Kalau masjid gitu ya. Artinya kan masalah mindset aja. Dulu kan juga nggak ada begitu. Saya sampaikan. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah sholat Jumat, saat ini sound system Alfalah sudah diganti dan saat ini belum dibayar. Maka dari itu kami mengajak seluruh jamaah agar sound system segera terbayar. Mari berbakar sound system. Nanggung Pak 1 bulan. Saat ini karpet, saya punya utang 150 juta. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah sholat Jumat, soal ini karpetnya sampun enggal. 1 meter harganya 1,2 juta. Maka dari itu saat ini tempat sujud ini dereng terbayar. Maka dari itu kami menunggu Bapak Gubernur untuk berwakaf karpet. Nah, dari bicara keluar yang itu. Pokoknya apa kemauannya kita sampaikan. Dan alhamdulillah Allah berjalan. Maka tadi ya. Pokoknya dari Morocco. Ayo tak? Sudah. Terakhir. Mulai panas dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistian pimpinan akan mungkin di tempat kami adalah Muhammad yang terbesar di Purwokerto. Anggotanya orang lebih. Kalau Jumatan itu maksimal 10-an. Alhamdulillah sudah saya sendiri yang ngajar ngaji, tapi namanya saya itu sudah tua. Kalau kadang-kadang ke rumah sakit dan tinggal akhirnya terbengkelai. Yang penirunya sementara teman-teman bukan dari zaman kita sendiri, tapi zaman Muhammadiyah ada. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah banyak yang muncul. Aku tetap. Nah, saya mohon dari Bapak Kasih ini saya minta bantuan kalau ada. Ini tolong saya dikasih guru ngaji jam 4 sampai jam 5 hari kalau bisa saya bayar. Tapi mohon maaf, imamnya hanya satu yang berbahaya untuk orang. Nah, untuk mengembalikan anak yang dulunya semangat Pak, karena apa? Saya tarik 2000-an maksud saya untuk beli seragam. Ternyata ada yang ngasih seragam dengan seragam tinggi semangat. Sekarang muncul. Lah, mohon bantuan pendapat Bapak bagaimana untuk mengembalikan yang sudah artinya ngaji keluar tapi ternyata memang tidak ngaji karena sudah tempat yang lain. Jadi waktu itu memang saya kadang-kadang untuk tapi memang saya tertarik sekali mohon petunjuk bagaimana jamaah yang sedikit bisa memajukan masjid. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kuncinya untuk menghidupkan masjid, menghidupkan Al-Quran harus ada pengasuhnya. Saya barusan merintis rumah Quran Margo Asri. Tadinya nggak ada santrinya, nggak ada gurunya. Akhirnya belajar ke Metode Al-Husna di Sukoharjo, rekrut guru ngaji, digaji ya 800 sampai 1,2 juta. Akhirnya sekarang maju dan banyak yang belajar ngaji. Intinya harus ada guru ngajinya, ada guru pengasuhnya. Kalau masalah gaji, anggaran itu nanti akan mengikuti. Saya juga membina di Solo, namanya Alima. Itu Ustadz Hamid, nggak punya masjid, terasnya untuk ngaji. Diurusi serius, sekarang guru ngajinya 50 orang, santrinya ada 800 orang. Berarti yang dihadirkan adalah pengasuh, guru ngaji, imam masjid yang memang serius dan sungguh-sungguh. Makasih. Terima kasih atas bantuan kepada Ustaz Rusmadi Afwani yang sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita. Pada bapak-bapak, barangkali masih ada pertanyaan, nanti bisa dilanjutkan mungkin setelah sholat secara pribadi. Atau berkenan Ustaz, nanti barangkali menurut misalnya nanti berkaitan pertanyaan. Oh iya, jadi Mas Lutfi. Baik Bapak-Ibu sekalian, kami aturkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Rusmadi Afwani yang sudah memberikan banyak arahan dan juga pencerahan kepada Islam semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator, saya kembalikan kepada Bapak acara. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang bagi kerjaan buku nanti di depan halaman sama anak saya ya. Yang belajar lebih dalam ini adalah saya tulis tentang pengalaman mengelola masjid raya. Matur suwun.